Ada yang nanya ke saya gini, Ustadz, sekarang tuh kan kita lagi nggak bisa mudik nih, apakah bisa tetap lebaran? Sementara biasanya yang paling ditunggu-tunggu dari Ramadan itu adalah lebaran bareng dengan keluarga. Nah, sebetulnya mudik itu kan tradisi. Di zaman Nabi itu mudik bukan sesuatu yang wajib, walaupun itu kebaikan, tradisi yang manfaat banget lah, karena emang ada unsur silaturahimnya. Cuman dalam kondisi seperti sekarang yang kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak perlu juga maksain untuk mudik kalau itu bisa membahayakan keluarga kita atau orang tua kita yang ada di kampung, kecuali emang nggak ada pilihan. Nah, apakah kita masih tetap bisa lebaran padahal kita nggak mudik? Bisa, karena lebaran itu intinya satu adalah maaf-maafan. Kita silaturahim, menjalin kembali hubungan keluarga yang mulai merenggang atau mulai ada masalah selama ini. Dan itu kita bisa lakukan dengan banyak cara selain mudik. Kita bisa nelpon, kita bisa video call, kita bisa konferensi keluarga rame-rame secara online, dan kita bisa ngeliat wajah mereka. Kita bisa unblock akun-akun yang selama ini kita blok misalnya. Kita bisa balik lagi ke grup yang udah kita left grup. Kita bisa lagi misalnya sekedar mengirimkan hadiah, parcel atau apapun itu kepada keluarga yang selama ini udah mulai renggang hubungannya dengan kita. Semua itu bermakna lebaran. Jadi lebaran bukan hanya mudik, tapi lebaran itu intinya adalah membangun kembali silaturahim yang mulai renggang atau terputus. Nah, ngomongin masalah silaturahim, dulu Umar bin Khattab pernah didatangi seorang laki-laki dan ngasih Umar bin Khattab hadiah gitu. Terus Umar bin Khattab nanya, kamu kenal saya? Enggak. Saya tapi nggak kenal kamu. Ya, kenapa kamu kasih saya hadiah? Kata laki-laki itu, ya Amirul Mukminin, wahai Umar, ayah saya dengan ayah kamu dulu adalah sahabatan, sehingga saya ingin menyambung silaturahim di antara mereka dengan menyambung hubungan dengan anaknya. Maksudnya apa? Jadi kalau kita pengen menjaga silaturahim orang tua kita yang udah wafat, maka caranya salah satunya adalah datangi dan berkasih sayanglah kepada orang yang disayangi orang tua kita semasa hidupnya. Itu juga silaturahim. Makanya inti dari lebaran itu adalah silaturahim. Selain sholat id, takbiran, dan segala macam, yang paling intinya juga adalah silaturahim. Nah, teman-teman coba perhatiin ya, dalam satu keluarga besar kita, kira-kira ada nggak nih keluarga kita, saudara kita yang kita kayaknya ngerasa udah mulai renggang nih hubungan sama dia, udah jarang ketemu, nggak saling balas WhatsApp, atau bahkan saling menghindar, bahkan kayaknya pernah sakit hati hanya gara-gara masalah sepele di rumah tangga kita, di keluarga besar kita. Nah, lebaran kali ini coba bikin target, sambunglah silaturahim, karena itu perintah Nabi. Di antara amal yang paling besar pahalanya adalah menyambung silaturahim, dan di antara dosa yang paling dibenci Allah itu adalah qati'atur rahmi, orang yang memutuskan silaturahim. Sampai Nabi SAW bersabda, malaikat pembawa amal itu akan naik kepada Allah membawa amal manusia setiap pekan 2 kali, dan nanti di bulan Ramadan juga kayak gitu. Lalu ketika malaikat pembawa amal ini naik kepada Allah, ada di antara anak cucu Adam yang Allah tolak amalnya dengan kalimat amhilu hadain hatta yastaliha. Allah bilang kepada malaikat, amhilu hadain hatta yastaliha, tahan amal 2 orang ini sampai mereka berdamai. Siapa orang yang ditahan amalnya sampai dia berdamai? Orang yang memutuskan silaturahim dan berselisih dengan keluarganya. Sehingga kita yang udah berpuasa, taraweh, tilawah, segala macam amal soleh kita selama sebulan ini udah sempurna nih, tapi kita nggak mau silaturahim, nggak mau menyambung yang lagi terputus, yang lagi renggang. Sayang banget, amal kita di bulan Ramadan kemarin sekarang sedang tertahan di antara langit dan bumi, baru diangkat kalau kita udah mau berdamai. Arti berdamai, saling memberi maaf atau meminta maaf. Yuk kita sambung silaturahim, walaupun kita nggak bisa mudik, tetap lebaran, artinya tetap silaturahim. Barakallahu fikum.